Nah, kalau misalnya kita akan menjadikannya sebagai awal kalam, misalnya, maka harus kita alihkan ke munfasil. Kita alihkan ke munfasil. Jadi kalau dialihkan ke munfasil, maka jadinya iyahu darabtu. Seperti ini secara apa ya, gramatikal ini benar. Jadi susunan yang benar. Tapi kalau kayak yang ini tidak benar, salah ini. Jadi alihkan saja ke dhamir munfasil, baru bisa. Misalnya darabtuka. Darabtuka. Ini benar. Ini ka ini dhamir munfasil. Tidak boleh ada di awal kalam. Jadi kita tidak bisa mengatakan ka darabtu. Tidak bisa. Kalau misalnya mau menjadikannya sebagai awal kalam, pindahkan saja ke dhamir munfasil. Iyyaka darabtu. Iyyaka na'budu, itu aslinya na'buduka. Jadi iyyaka na'budu aslinya na'buduka. Nah, karena ada tujuan tertentu agar supaya apa itu namanya menunjukkan taksis, makna taksis, maka ka di na'buduka itu diletakkan di depan sebelum amilnya, sehingga muncul makna taksis, hanyalah kepadamu. Maka dikatakan iyyaka na'budu. Nah, kalau kita kembalikan ke muttasil, maka jadinya darabtuka. Bukan darabtu iyyaka, bukan. Darabtuka. Iyyaka nasta'in itu aslinya nasta'inuka. Nah, begitu dia dijadikan sebagai awal daripada jumlah, maka akhirnya dia harus dialihkan ke dhamir munfasil. Nah, seperti ini salah. Yang benar ini. Iyyaka darabtu. Maka dikatakan bahwa dhamir muttasil adalah dhamir yang pertama tidak bisa dijadikan awal daripada jumlah. Tidak bisa dijadikan awal daripada kalam. La yuqtada'u bihi. Itu yang pertama. Yang kedua, dhamir tersebut tidak bisa jatuh setelah illah. Dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak terpaksa, di situ dhamir muttasil tidak boleh jatuh setelah illah. Jadi misalnya kita buat contoh yang tidak boleh. Karena dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan boleh kita memilih, dalam keadaan normal. Jadi misalnya la uhibbu illaka. Ini tidak boleh. La uhibbu illaka, saya tidak cinta kecuali hanyalah kepadamu. Ini salah. Kenapa? Karena di sini dhamir muttasil diletakkan setelah illah. Kalau mau
apa namanya, dijadikan sebagai domer yang jatuh setelah ilah, ya diberi apa, dirubah ke domer munfasil. La iyyaka. Ini baru benar masalah ini. Tapi kalau yang barusan tidak bisa. Jadi karena saya bisa memilih antara mengatakan ilaka dengan ila iyyaka, itu saya bisa memilih, ikhtiaran bisa memilih. Tidak terpaksa saya. Maka salah. Harus seperti ini. Jadi saya ini dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan normal. Tapi kalau saya sebagai penyair, ya, sebagai penyair selalu apa namanya, terikat oleh aturan syair. Maka terpaksa saya jatuhkan K itu setelah ilah boleh, karena saya, kondisi saya, konteks saya dalam keadaan sebagai penyair. Penyair harus selalu mengikuti aturan syair. Maka itu namanya daruratus syi'ri. Darurat syair, darurat boleh. Jadi kalau dalam keadaan terpaksa, di depan saya ada daging apa namanya itu, ada daging sapi, atau istilahnya yang halal, yang satunya lagi haram, saya boleh milih antara keduanya, maka saya tidak boleh memilih yang haram. Tapi manakala yang halal tidak ada, dan saya sudah harus makan, kalau tidak, bisa saja saya mati misalnya. Terpaksa saya makan yang haram. Dalam keadaan terpaksa bisa. Coba dibaca baitnya yang mana dhamir muttasil jatuh setelah illah di Ibnu Aqilnya itu. A'udzu A'udzu bi rabbil arsy min fi'atin bawat. A'udzu bi rabbil arsy min fi'atin bawat. Terus ala alayya a'udzu bi rabbil arsy min fi'atin bawat. Terus alayya kama famali mana? Au ya zal. Hah? Oddot. Famali a'udzu illahu. Apa? Nah, siran. Nah, nasirun. Terus alayya famali a'udzu illahu nasiruya. Perhatikan di sini, di akhir bait ini sang penyair meletakkan dhamir muttasil setelah lafaz illah, yaitu dhamir huwa. Tidak mengatakan illa huwa, tapi illahu. Tapi masalahnya di sini sang penyair dalam keadaan ittirar, dalam keadaan terpaksa. Jadi gimana? Yang halal tidak ada, yang ada hanya yang haram. Keadaan sudah